Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh heran, ada yang mengatakan silakan berteman dengan mereka yang non-Islam, tapi jangan berteman dekat dengan mereka. Lah kalau saya amati loh ya, yang suka menipu terkait kasus umroh, haji, dan investasi bodong 212 Mart, itu siapa? Terus ada lagi misalnya kasus penipuan investasi bodong kebun kurma. Kemudian ada juga patungan bodong buat beli kapal selam yang baru-baru ini juga terjadi. Semua itu siapa pelakunya? Terus apa lagi? Oh ya, terkait pelaku ribuan kota infak yang katanya untuk amal. Tapi belakangan justru itu digunakan untuk mendanai aksi terorisme di negeri ini. Nah, siapa semua itu pelakunya? Jadi gimana? Masih mau katakan jangan berteman dekat dengan orang yang non-muslim? Padahal kalau mau jujur loh ya, masih banyak di internal kita sendiri yang bobrok. Mereka ini suka menggunakan kedok agama untuk menipu. Dan lucunya, jika semua itu dikritik, malah kita yang mengkritik inilah yang akan disalahkan oleh mereka. Nah, jadi gimana? Ayo mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi semua saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada, dan juga semua saudara saya sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianas sampai Pulau Rotendao. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, channel Pendeta Mel Atok adalah channel yang tujuan utamanya adalah memberitakan Injil damai sejahtera bagi seluruh dunia. Tetapi juga adalah channel yang di dalamnya kami mentaati firman Allah untuk mengusahakan kesejahteraan negeri di mana kami diizinkan ada oleh Tuhan. Oleh karena itu, di channel ini pun juga kami sering menyuarakan hal-hal berkaitan dengan persatuan dan kesatuan dari negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai dan negara yang kita banggakan di mata dunia. Dan tentunya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengucap syukur luar biasa bisa menemukan video yang di depan tadi. Ada satu video yang sangat menarik yang isinya dari seorang Islam luar biasa bagi saya ya. Dia Islam luar biasa karena berani mengkritik sesama Islam yang pernah memberikan kritikan larangan bahwa tidak perlu bergaul secara dekat dengan orang-orang non-muslim. Boleh bergaul tapi jangan dekat. Tetapi dia sendiri merasakan aneh bahwa mungkin ada orang-orang yang mengajarkan boleh bergaul tapi tidak boleh dekat dengan orang non-Islam. Tapi justru mereka lah yang melakukan penipuan-penipuan seperti yang saudara atau kawan Islam ini angkat di dalam videonya tadi. Saya kurang begitu hafal beberapa kasus yang dia sebut ya. Saya akan baca. Saya akan perdengarkan. Ya. Saya tuh heran, ada yang mengatakan silakan berteman dengan mereka yang non-Islam, tapi jangan berteman dekat dengan mereka. Lah kalau saya amati loh ya, yang suka menipu terkait kasus umroh, haji, dan investasi bodong. Oh, kasus umroh, haji, investasi bodong Maret 212. 212 Mart, itu siapa? 212 Maret. Ada lagi misalnya kasus penipuan investasi bodong kebun kurma. Kebun kurma. Ada juga patungan bodong buat beli kapal selam. Kapal selam juga terjadi. Semua itu siapa pelakunya? Terus apa lagi? Oh ya, terkait pelaku ribuan kota infak yang katanya untuk amal, tapi belakangan justru itu digunakan untuk mendanai aksi terorisme di negeri ini. Jadi saudara lihat itu beberapa kasus yang dia angkat. Dan saya suka cara pandang dan cara berpikir saudara muslim yang satu ini. Saya tidak tahu namanya siapa ya. Tapi ini orang luar biasa. Dimanapun saudara berada, saudara terima kasih. Anda telah memberikan pelajaran menarik bagi kami yang non-Islam. Apalagi bagi saya Pendeta Mel Atok. Saya ketika nonton video Anda ini, saya pikir Anda luar biasa loh. Anda luar biasa. Lebih baik kita punya teman beda agama, kawan beda agama, tapi jujur tulus daripada satu agama, tapi modelnya kayak yang Anda ungkapkan itu. Saya anggap itu luar biasa. Nah saudara, buat yang agama Kristen ya, saya ketika lihat video ini, saya
langsung berpikir untuk mau mengingatkan kita bahwa memang ajaran Kristen itu suruh kita berbuat baik kepada semua orang. Betul, prioritas adalah kawan-kawan seiman ya. Seturut Galatia pasal 6 ayatnya yang ke Galatia pasal 6 ayatnya yang ke 9 dan 10 ya. Saya baca buat saudara ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi firman Allah yang baru kita baca dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10 ini mengingatkan bahwa perbuatan baik kita, kasih kita itu tidak pandang bulu. Kalaupun dikatakan kepada kawan-kawan seiman, yang dimaksud di sini adalah orang yang beragama Kristen, tapi yang betul-betul cinta Tuhan, yang betul-betul lahir baru, yang betul-betul menjadi orang yang bisa sama-sama bergandeng tangan, satu hati, satu pikir, untuk bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Karena begini, jujur saja, seperti saudara muslim ini, dia mengkritisi penipu-penipu yang berkedok agama di dalam tubuh agama Islam sendiri. Kemudian menjadi perenungan bagi saya. Saya pikir di Kristen pun demikian. Ya, bahwa sekalipun kita satu agama, tetapi kalau yang beragama Kristen itu ternyata koruptor, ya, penjahat, orang-orang yang mempermainkan agamanya, mengatasnamakan agama, tetapi kemudian berperilaku menentang ajaran-ajaran agama tersebut. Saya pikir ini memang harus dikritisi juga. Makanya kita bersyukur ya, saya sebagai bagian dari Kristen Protestan misalnya, saya suka dengan sang reformator Martin Luther. Beberapa waktu lagi, kurang lebih 1 minggu lagi, kita akan memperingati Hari Reformasi, di mana Martin Luther begitu tegas mengkritisi hal-hal yang tidak benar, sekalipun di kalangan sesama orang yang mengaku sudah Kristen. Tetapi kalau ada yang tidak benar, saya suka dengan kawan Islam yang satu ini. Saya sudah terbiasa melakukan kritik-kritik kepada orang-orang yang mengaku percaya Yesus, tapi perbuatannya seperti anak setan. Orang-orang yang mengaku beragama Kristen, tapi kelakuannya justru sangat mempermalukan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita dituntut menjadi garam dan terang dunia. Terang itu bisa dilihat, garam itu bisa dirasa. Supaya apa, saudara-saudara? Orang mempermuliakan Bapa ketika melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Dan kita harus menjadi saksi, baik kepada orang Kristen sendiri maupun orang non-Kristen, kepada orang Islam, Hindu, Buddha, dan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Jadi buat saudara muslim yang melakukan kritikan terhadap sesama orang Islam yang melakukan sejumlah penipuan yang viral itu, mulai dari 212 Maret, persoalan kapal selam, ribuan kotak infak yang ujung-ujung mendanai teroris. Wow, saya tidak tahu kasus-kasus itu. Tapi kalau sampai orang Islam sendiri yang angkat bicara, saya pikir itu bukanlah sesuatu yang asal bunyi atau tanpa data, ya, tanpa bukti. Mereka sudah mengikuti, dan dalam video tadi yang di depan itu, dia tayangkan lagi itu pemberitaan waktu dia singgung penipuan-penipuan yang berkedok agama tersebut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen itu lain daripada yang lain juga ya dalam hal ini. Ya, saya tidak tahu menahu tentang ajaran Islam, tapi saya berterima kasih buat orang Islam luar biasa dalam video tadi, yang telah memberikan satu dorongan semangat bahwa di negara majemuk ini, andai kata ada orang beda agama, tapi dia punya karakter lebih baik. Contoh dalam hal memilih pemimpin. Ini saya harus ngomong nih.
dalam hal memilih pemimpin. Buat apa pilih yang satu agama tapi jahat? Buat apa pilih yang satu agama tapi penipu? Buat apa pilih yang satu agama tapi koruptor? Buat apa pilih yang satu agama tapi tukang selingkuh, bermain perempuan? Ya, makanya saya sering suarakan ini dalam khotbah-khotbah saya, di mimbar-mimbar gereja, di radio, di YouTube, di Facebook. Betul, saya mengkritik juga ustadz-ustadz yang mualaf yang menyerang Kristen. Tetapi itu saya mengkritik pribadinya atau ajarannya. Saya tidak mengkritik semua orang Islam. Karena faktanya ada orang-orang Islam yang berpikiran luar biasa seperti ini. Dia memilih tetap berteman dengan orang non-Muslim yang karakternya baik daripada sesama Islam yang penipu. Seperti yang dia bilang. Nah, saya juga mau serukan ini kepada orang Kristen. Ya, kalau saudara memilih pemimpin atau apalah, saudara, saya pikir lebih baik orang beda agama tapi dia bekerja keras seperti Bapak Presiden Jokowi. Ya, kalau ada yang satu agama tentu seturut Galatia tadi kita utamakan mereka. Tapi kita bukan menganggap orang lain itu terlalu jahat sekalipun dia beda agama. Justru menurut saya kadang-kadang Tuhan mempermalukan orang beriman atau orang Kristen sendiri yang mengaku mengenal Yesus, tahu Roh Kudus, tahu Bapa di sorga, percaya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Tetapi kehidupan kita tidak benar. Saya pikir ini sesuatu yang mengagetkan, bahkan menjadi pukulan. Dan bagi saya Allah izinkan supaya kita malu. Kita Kristen tapi jahat. Makanya saya sebagai pengkhotbah ya, pengkhotbah yang saya sering bilang, salah satu wilayah pelayanan yang Allah patok, Allah kasih kesempatan untuk saya bicara firman, itu adalah di lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada di daerah saya. Dan ketika saya pergi khotbah di lembaga-lembaga pemasyarakatan tersebut, saya coba cari tahu, tanya jawab, kira-kira lebih banyak mana, yang Kristen atau non-Kristen? Ternyata jujur, yang lebih banyak adalah Kristen, saudara-saudara. Warga binaannya atau warga di lembaga pemasyarakatan itu lebih banyak adalah orang beragama Kristen sendiri. Tapi ya sudahlah. Ini memang video saya sampaikan, tapi pasti selalu ada kesempatan. Dan kiranya melalui video ini, kita yang beragama Kristen, Anda pejabat kah, pendeta kah, jemaat kah, pengusaha kah, kalau kita punya cara kerja yang kotor, cara pelayanan yang kotor, saya pikir melalui video ini kita memeriksa diri, introspeksi diri. Ini kesempatan bagi kita untuk bertobat, saudara-saudara. Kesempatan bagi kita untuk berubah. Stop. Kita jangan sampai Tuhan permalukan. Mempertemukan kita dengan orang yang bukan agama kita. Tapi karakternya, hidupnya luar biasa. Saya sendiri mengkritisi pemimpin-pemimpin beragama Kristen. Tapi yang sombong, korupsi, penjahat. Saya sering menyindir mereka dengan membandingkan dengan contoh saja. Bapak Presiden Jokowi. Beliau orang RI 1, rendah hatinya luar biasa. Kemarin saya nonton dalam satu berita, seorang profesor dari Singapura menetapkan Pak Jokowi sebagai pemimpin yang paling jenius. Lalu pernah di dalam sebuah voting pemimpin-pemimpin terbaik dunia, Bapak Jokowi nomor 1. Apakah Bapak Jokowi sempurna? Saya yakin tidak. Tetapi itu hanya contoh bahwa kita semua manusia berdosa ini tetap bisa menjadi baik, menjadi saksi, menjadi teladan dalam perilaku kita, dalam kerja kita, rumah tangga kita, atau yang lainnya. Apalagi kita yang mengaku memiliki agama. Tentu ajaran-ajaran dalam agama kita itu mengajarkan kita untuk jauh lebih baik, berubah, mengalami perubahan, membawa dampak positif bagi sekitar kita selaku makhluk sosial. Jadi saya melalui video dari saudara muslim, saya tidak tahu Anda nama siapa, tapi wow, luar biasa. Saya kalau nonton
video seperti itu, saya harus bilang itu gua banget tuh. Gua banget. Kita harus hargai orang walaupun beda agama. Tapi kalau dia baik, dia luar biasa, kita harus jadikan dia contoh. Sebaliknya kalau satu agama tapi kalau bikin yang aneh-aneh, yang merugikan negara, yang mempermalukan nama Allah, menyusahkan banyak orang, kita harus berteriak keras. Dan ini juga sekaligus saya mau kasih tahu buat kawan-kawan Islam. Kalau ada anggapan dari orang Islam bahwa wah, si Mel Atok itu pasti sangat benci Islam, salah. Anda keliru besar. Yang saya marah, yang saya kritisi itu orang-orang yang berpotensi mengadu domba orang Kristen dengan orang Islam, atau agama yang satu dengan agama yang lain, atau orang-orang yang suka menyampaikan ujaran-ujaran kebencian yang berpotensi berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan di negara tercinta. Itu yang saya kritisi. Saya bukan kritis hanya orang-orang Islam tertentu seperti Yahya Waloni, Ahmad Kainama dan lain sebagainya. Bukan. Orang Kristen sendiri, pejabat-pejabat nakal, saya kritik keras. Silakan periksa video-video saya. Maksudnya apa? Jadi kita konsisten bahwa kami suarakan demi kebenaran dan demi negara Indonesia. Saya dilahirkan di negara ini. Saya punya beban bagi bangsa ini. Saya yakin saudara yang nonton pun juga memiliki hal yang sama. Dan bagi yang belum memiliki kerinduan yang sama, ayo miliki kerinduan yang sama. Yang belum bertobat, ayo bertobat. Bagi yang Kristen, Anda sudah tahu bertobat cuma satu saja. Respon panggilan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus, Anda tidak akan dibuang. Yohanes 6 ayat 37, Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Artinya apa? Ada kesempatan bagi kita. Saya mengkritisi bukan benci. Saya memegang prinsip seperti yang Tuhan pegang. Cintai apa yang Tuhan cintai, dan benci apa yang Tuhan benci. Yang Tuhan cintai itu apa? Kasih, pengampunan, karakter, kerja lurus, jujur, hidup sesuai firman Allah. Yang Tuhan benci itu apa? Kemunafikan, korupsi, ya, perzinahan, sok hebat, sombong, lupa diri, janji kampanye lain, tapi kemudian sudah duduk bikin lain. Itu yang Tuhan tidak mau. Saya tidak sebut nama orang, tapi siapapun Anda yang merasa harus bertobat. Dan buat semua orang Indonesia, apalagi orang Kristen, sebarkan video ini. Saya harap video ini menjadi berkat, sukacita bagi orang percaya secara khusus, tapi juga bagi seluruh orang Indonesia. Dan ingat, kita boleh bergaul dengan tujuan jadi berkat dengan siapapun. Kita boleh bergaul dengan tujuan membawa karakter, kasih dan ajaran Yesus bagi dunia. Tidak pandang bulu, tapi juga ingat 1 Korintus 15 ayat 33. Dikatakan jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi orang bisa bergaul buruk sekalipun mereka satu agama, tapi kalau semua di situ duduk, minum, mabok, pesta pora, menurut saya itu pergaulan yang merusak. Saya sudah ketemu banyak orang, awalnya bertobat, komitmen, tidak mau begini, tidak mau begitu. Tapi karena pergaulan yang salah, mereka jatuh lagi. Tapi syukurnya, Tuhan kasih kesempatan, kasih karunia, mereka bangkit lagi. Jadi hati-hati dengan pergaulan kita. Kalaupun bergaul, bawa misi Tuhan. Kita jadi berkat, kita bawa dampak, tolong orang. Bukan hanya kepada saudara seiman, tapi kepada semua orang. Saya Pendeta Mel Atok, kiranya video hari ini memberkati Anda di hari ini atau di hari-hari selanjutnya. Sampai jumpa dalam video yang lain. Sebarkan video ini bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi Indonesia yang lebih baik, bagi Injil Kristus yang semakin dahsyat dan luar biasa. Shalom.